Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi wabarakatuh. bersama Kang Afid dan Kang Dewa. Nah, teman-teman pasti banyak yang menanyakan ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita salah ucap, salah kata mohon dimaafkan buat lover-lover Kang Dewa, juga lovernya Pak Apit, juga GSJ. Amin amin ya rabbal Amin alamin. amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, ini mungkin banyak teman-teman yang menanyakan ya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya yang sudah nonton di kontennya Padepokan ya, yang di kontennya Batin. Nah, ini kemarin Ya. ternyata mungkin kemarin banyak yang menanyakan, pasti bertanya-tanya. Siap. Nah, banyak yang bertanya-tanya kemarin, ternyata akhirnya Kang Dewa, Pak Gembos dan Kang Afid ikut lagi. Kemarin ikut mengobrak-ngabrik markasnya ya. Markasnya. Jadi bukan karena kemarin itu saya kapok, dikatakan kapok gini-gini. Dan kalah itu bukan. Nah, ini sekarang kita mau menanyakan. Nah, ini yang bersangkutan beliaunya Kang Dewa. Ya, nah, ini kita mau saling menanyakan ya. Gimana kemarin itu kok sampai. Nah, ini teman-teman pasti penasaran kok sampai kemarin akhirnya. Kemarin kan mungkin teman-teman ya banyak menanyakan saya yang kena gendam ya. Sekarang kemarin itu yang kena gendam ganti Kang Dewa, itu bagaimana ceritanya, terus rasanya pada saat kena gendam itu bagaimana. Nah, gini ya teman-teman, saya mau ceritakan ya. Awal mulanya kan sudah itu ya. Kita memang mau mencari barang-barang kita itu loh. Mencari barang kita dan lain-lain kan. Setelah itu kita ke gua itu ketemu sama Opa Pian gitu. Pak Congkring ya, jangan Pian dah. Oh, Congkring itu. Congkring aja. Congkring ya. Karena saya sudah ketemu Congkring itu. Nah, seterusnya kan kita itu sama dia ya, sebenarnya saya mau hantamin itu Congkring itu. Tapi ya karena saya masih berat buat Gusnya, ingin ketemu Gusnya juga, barang-barang kita itu Kang Apit ya. Saya mengalah di situ posisinya. Saya mengalah supaya diantarkan ke tempatnya itu. Nah, setelah itu kan kita ke Padang itu. Ke Tanah Lapang itu kan. Ketemunya dia ternyata diantarkan ke situ toh. Dan di situ saya sampean Kang Dandi, Pak Gembos, ternyata Abah ndak ada di situ. Jadi bisa juga itu jebakan. Iya, sebenarnya triknya dia. Bilangnya kan main di kandangnya saja dia. Nah, setelah itu langsung sama Congkring itu kan tasnya Pak Gembos dilempar tuh. Ya, wah, gitu ya. Nah, akhirnya kita berdebat. Akhirnya kita adu jotos. Jadi kemarin itu memang kita ya enggak ngomongin ilmu hikmah, enggak ya. Memang itu, tapi sebenarnya saya masih mengalah, itu bukan saya full kekuatan saya itu memang biar dihantamin rasanya gimana itu memang saya gitu. Kalau saya itu orangnya kayak gitu, Pak Apit ya. Jadinya kalau intinya kalau saya itu langsung menyerang dan menghabiskan si Joko Bengek sama Congkring, lah nanti gimana Abah nasibnya kan ya, kalau dia tewas ibaratnya. Ya, tujuannya kita akan mencari dan menyadarkan si Bengek itu gitu. Tujuannya kan memang gitu ya teman-teman. Jadi kemarin sampai meskipun Pak Gembos sampai terluka kayak gitu ya, sampai muntah. Wah, ini sakit masih agak lebam lah ini. Masih ada lebam juga. Ini saya di sini agak itu memang ada darahnya sedikit sini. Ada apa meloek kan. Nah, setelah itu kan waktu dipukulin semua itu toh. Ya, semua jenengan Pak Anu kan mundur. Ya, mundur. Yang maju kan saya itu akhirnya. Itu kan memang saya mengalah gitu. Jadi kemarin itu karena memang kita mundur itu menarik Pak Gembos. Pak Gembosnya karena sudah terluka parah gitu, ya kan, terluka parah. Yang maju kan saya akhirnya Kang Dewa sendirian. Kita enggak konsen ya pada saat itu. Memang kita tujuannya menyelamatkan Pak Gembos dulu sama Kang Dani. Kita bawa pergi ke belakang ya, ke tempatnya yang agak jauh. Nah, itu kita enggak, akhirnya kita memang konsentrasi, yang penting selamat. Nah, kita enggak tahu ternyata Kang Dewa sendiri di sana. Nah, gitu. Iya, itu saya kan langsung berhadapan sama Joko Bengek yang sebenarnya dia ngiming-ngiming saya kan itu. Ngasih itu apa? Dukun pelet Taiwan itu. Saya enggak mau memang itu. Ya, akhirnya saya memang mau keluarkan tenaga tapi kurang fokus, kena hantam saya. Langsung saya guling. Itu saya muntah darah itu kan. Setelah guling terus
gendam itu. Nggak tahu itu sebenarnya saya mau ditarik sama Kang Dani tahu itu. Ya iya. Terus nggak tahu rasanya itu langsung saya agak klemen-klemen gitu, posisi melihat bintang lah. Kalau orang sudah iya, tarung itu kan kayak gitu kan. Nah, posisinya setelah itu saya sudah nggak tahu gitu loh. Nah, bangun-bangun saya itu melihat Abah. Nah, yang panggil saya itu gitu loh. Nah, itu kejadiannya mirip apa yang saya alami pada saat itu ya, pada saat beberapa hari yang lalu itu saat itu. Cuma saya memang kemarin itu sudah konsentrasi, saya pokoknya enggak mau benar-benar apa namanya mendekat sama si siapa namanya si Joko Bengek, karena saya sudah tahu kemarin itu. Jadi si Joko Bengek itu kan tiba-tiba pasti gini plek. Nah itu yang saya menghindari itu. Jadi nah itulah posisinya saya kan lagi khawatir sama Pak Gembos. Dan saya itu kurang fokus, jadinya baru kenanya itu. Iya, jadi kemarin kalau saya memang sudah, kemarin kan saya sudah tahu, jadi kemarin saya itu memang hati-hati, jangan sampai nanti saya yang kena lagi, karena saya sudah 2 kali loh ya kena. Ini dulur-dulur harus tahu juga, ini artinya saya itu bukan, ibaratnya mengalah bukan berarti kalah gitu loh, dulur. Karena posisinya kan kalau saya memang itu sudah gimana gitu, nanti nggak takutnya Abah gimana. Dan ini intinya kan sebenarnya kita ini misinya itu bukan kan, untuk gini bukan. Misinya kita ada menyadarkan juga, menyadarkan ini gerombolannya ini kalau bisa juga menyelamatkan Abah. Nah, posisi kan Abah pada saat ini kan memang lagi disekap, diajar, disiksa sama orang-orang itu, meskipun beliaunya bisa menyelamatkan diri ya, karena beliau punya ilmu raga sukma, membelah raga ini itu kan. Cuma kita kan sebagai orang yang di sini kita harus tahu ya kan, kita kalau harus saya dulu menguasai 3 pasar Kang memang sebenarnya ini kan istrinya kan apa menjadi preman pensiun gitu lah, pensiunan preman lah, preman. Tapi pasar itu pasar templek saja, templek. Intinya kayak Pak Gembos juga kayak seperti itu, tapi memang akhirnya ya kita memang enggak gimana ya, kita mau ngomong nanti ya para subscriber lovernya juga. Kalau intinya saya sebenarnya seperti ini Kang Abid ya. Manusia itu kalau dulu ya, walaupun sejahat apapun gitu, tentunya orang itu apa ya, artinya intinya walaupun jahat, orang itu pastinya juga akan ingin surga gitu loh, maksudnya gitu. Jadinya saya juga seperti itu. Dulu memang seperti apa, akhirnya sekarang alhamdulillah di sini saya ingin menata diri juga ya toh, memperbaiki diri juga sambil mendalami agama gitu. Jadi kayak kemarin kayak Mbah Din itu, kenapa para subscriber banyak bertanya-tanya kenapa kok itu tidak dilaporkan aja ke pihak yang berwajib, karena apa? Karena beliau misinya itu berdakwah, jadi pengen menginginkan mereka walaupun disiksa dihujat gitu, apa itu menyadarkan itu congkring mereka, apa itu jadi biar mereka itu sadar bukan karena paksaan, jadi menginginkan mereka itu sadar dari lubuk hatinya. Nah, insya Allah seperti itu jadi tujuannya. Makanya beliau itu kita pun itu jangan salah sangka nanti Kang Dewa itu ilmunya gini. Saya kan sudah mengatakan saya ini mengalah bukan berarti kalah gitu loh, dulur-dulur. Intinya saya itu mengikuti seperti Gus Samsudin, walaupun saya dihajar, disiksa, diapa itu saya menyerap ilmunya dari situ. Ilmu sabar, walaupun dihujat, dihina, beliau itu tetap tenang dan sabar menghadapinya. Itu yang perlu kita contoh juga ya kan. Gitu loh. Jadi perlu kita contoh. Jadi meskipun kita kayak apa, meskipun kita diajar sampai babak duel, ada yang kena gendam, kena ini ya itu. Ya kita harus kayak apapun ya tetap kita namanya berjuang. Ini masih agak linu-linu gitu. Ya. Ini kemarin ini saya tangannya ini yang kan, situ. Itu saya ini. Kalau saya kan kena ini kalau dada saya tuh. Kena sepakan bangsat itu sama Fikri itu. Ya. Bangsat itu kena singa. Oh, pengkhianat itu. Makanya saya pada saat mukul situ kan saya langsung lari itu. Saya ajar Kang, yang ngerjain ternyata dia ya. Satunya itu saya lihat apa itu si Fikri itu. Makanya si Fikri itu ngajar. Nanti kalau ketemu saya gulung rambutnya itu. Jadi apa itu? Ya, memang situasinya kita berbeda ya. Kalau saya memang kemarin itu kena, saya habis mukul, habis lari. Kenapa? Saya itu takut kena gendamnya itu. Saya konsentrasinya di situ. Karena saya itu posisi sudah Pak Gembos kena itu, saya ke depan ya toh. Nah itu saya kurang fokus, Kang Daninya lari sana lari sini, lari sana lari sini. Nah itu seperti itu. Akhirnya saya lengah itu, lengahnya di situ. Karena kita masalahnya Kang Dani juga
konsentrasi membantu kita semuanya, Iya. ya kan. Nah, kita sendiri juga menghindari agar bagaimana kita tidak terlalu berdekatan biar kita tidak terkena gendam lagi. Saya masalahnya sudah 2 Iya, kali. memang kalau orang kena gendam itu enggak ingat apa-apa Nah, ya ya. enggak ingat apa-apa. Jadi Karena sugesti orang yang mengatakan atau yang ngasih apa ya namanya sudah gendam itu kita ikuti gitu loh. iya, makanya Apa kan yang kita lihat itu loh, ini kok abah kayak kan gitu kan itu. jadi taunya kita Jadi kan kan dulu gitu juga iya, ya. sama. Kita taunya kan setelah lihat videonya kan. Iya, Nah, saya itu, waduh, saya ini kalungnya kayak kalung anjing katanya. Setan itu kemarin sampai kalungnya dilepas semua, cincin-cincin semua Waduh. dilepas kan sama HP saya itu cuma Hmm. ya alhamdulillah kemarin ternyata juga tidak diambil. Nggak Iya. nggak butuh duit atau nggak tahu apa ya, mungkin saat ini dia nggak butuh uang, nggak tahu nantinya ya. Jadi ini ini Dan mungkin kita sekarang masih juga ini ya, di belakang sana adalah kita berada di Pondok jadi ini Pesantren tadi habis Samsudin. habis Hari ini kan sudah puasa pertama, jadinya kan biar dulur-dulur tahu bahwa kita ini memang selalu ada di sini, bukan yang omong doang tuh ya. Katakan ada orang bilang, "Wah, itu omdo omong doang." Nah, itu nanti saya gosok giginya itu yang kayak gitu. Khususnya itu yang jaga itu yang sekarang pulang itu, samaran itu sekarang enggak ada. Nanti saya gosok giginya biar bersih itu kalau ketemu. Dia pulang kampung. kampung. Ke Pasuruan tadi. Jadi teman-teman kita Tapi jangan lupa itu Mbak Indah itu kan dicari sama itu. Mbak Indah. Jadi mungkin nggak tahu nanti atau besok kita mau mencari lagi sama Kang Dani, nggak tahu Pak Gembos nanti ikut atau enggak. Kita tetap akan berusaha mencari, entah kita nanti posisi kayak apa, kita dalam artian ya kita tetap berjuang dan berusaha. Intinya seperti itu. Intinya kita ini tetap apa ya? Kita ini tetap menyelamatkan misinya, menyelamatkan apa. Entah itu nanti kita kalah atau apa, ya itu urusan belakang. Yang penting kita maju dulu. Karena ya kan? saya juga mikirnya kalau saya ini langsung membunuh, suruh sama kayak dulur-dulur bawa pelintengan, suruh bawa inilah. Kalau itu mati, ya kan susah juga ya. Di mana nanti abah yang Yang kita jadi masalah juga. Masalah ya juga. Kan? Gitu. Yang penting misinya ini intinya kita mencari tahu tempatnya di mana. Kalau kan, sudah tahu gampang. Masalahnya kan tempatnya juga pindah-pindah. Kemarin ternyata kita cari pada saat di gua, ada. Pada saat kita live ternyata juga tidak ketemu karena memang dia pindah-pindah bawa di bawah. Pandai betul itu memang. Oke teman-teman, oke dah gitu ya. Oke, terima kasih. Dari klarifikasi saya Kang Dewa juga Kang Hafid bahwa tentunya saya juga pernah merasakan digendam, Kang Hafid juga. Ya toh. Jadinya memang kalau sudah kena gendam atau sugesti itu kita itu tidak ingat apa-apa dulu. Intinya jenengan kalau mau keluar, mau apa, bersolawatlah supaya kita tidak ketemu orang-orang kayak gitu. Gitu loh. Karena di luaran sana kadang itu ada yang kena tek. Nah, itu diambil kalungnya terus itu juga kayak gitu. Gendam-gendam itu seperti itu yang digunakan kayak gitu. Oke, terima kasih. Ya. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah sahur. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.